sekarang tuh lagi musimnya sidangnya, iya nggak sih? Atau udah lewat musimnya sidang perkuliahan? Karena kayak banyak yang cerita aku mau sidang, kayak gimana sih rasanya di sidang? Atau udah lewat masa sidang? Semangat ya yang lagi mau sidang. Anggap aja nih aku punya tips and trick. Sebenarnya aku sih udah pernah ngomong ini ke warga showroom aku yang ngikutin aku dari dulu ya. Tapi mungkin buat kalian yang baru-baru ini ngikutin aku dan showroom aku mau kasih tahu sebuah tips. Cing 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 cing. Tips dari Fioni Alveria Tantri. Tips apa hari ini? Hari ini adalah tips public speaking. Cing cing. Oke. Nomor 1. The one and only tips dari Fioni kalau misalnya kalian mau public speaking adalah anggap saja enggak deh, karena aku baik aku kasih tipsnya 3. Ini adalah bonus. Yang pertama adalah cing 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 cing. Yang pertama, siapkan materi yang benar-benar ingin kalian sampaikan. Kalian harus benar-benar siap dengan materi kalian dulu. Kalau misalnya kalian gak siap apa yang ingin kalian sampaikan, ya orang-orang juga gak bakal ngerti kamu ngomong apa. Jadi kamu harus kuasai dulu apa yang ingin kamu sampaikan. Misalnya kamu ingin presentasi tentang fungsi pohon di dunia ini, kamu tuh harus tahu pohon itu apa, fungsinya tuh kayak gimana, dan kenapa dia gini tuh kamu harus tahu supaya kamu bisa menyampaikan kepada yang dengar. Teng 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 teng. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba kalian nervous di atas panggung, anggap saja semua orang yang nonton kalian itu adalah sayur brokoli. Kenapa begitu? Soalnya kebanyakan dari kita pasti takut kan kalau misalnya tampil di depan umum karena takut dijudge, karena takut kayak diomongin kayak kok nih orang ngomongnya kayak gini sih, kok ini sih kayak gesturnya agak bagus gini-gini gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu, brokoli kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kecuali kita makan. Jadi brokoli tidak akan ngejudge kita. Jadi menurut aku kalau misalnya kita menganggap orang-orang yang nonton kita adalah sebuah brokoli, kita tidak akan takut. Anggap aja mereka, kita cuma ngomong menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi terserah mereka mau dengerin atau enggak. Yang penting kita sudah memaksimalkan apa yang kita sampaikan gitu. Berpikirlah mereka ada brokoli. Kenapa aku pilih brokoli di antara semua sayur lainnya? Karena brokoli kan punya rambut ya, mesti dia tuh kayak gitu. Kalau misalnya aku bilang anggap aja mereka wortel, manusia kan bentuknya nggak kayak wortel kan kayak gini atasnya. Kalau misalnya aku bilang kayak anggap aja mereka kangkung, cuma kangkung kan begini, kayak manusia kan nggak kayak gini. Jadi kayak menurut aku yang menyerupai manusia kalau misalnya aku lagi makan tuh ya brokoli, karena gini, ya kan? Itu kan make sense. Oke, yang ketiga, cireng. Oh iya, aku hampir lupa yang ketiga apa, cuma aku lagi ingat. Oke, ulang. Yang ketiga. Yang ketiga adalah anggap aja kamu hanyalah sebuah partikel kecil di dunia ini yang kayak ya udahlah jalanin aja. Ngerti gak sih? Aku tuh suka mikir kayak gitu. Misalnya nih aku mau perform Shonichi, tapi aku deg-degan banget sampai yang kayak aduh aku bisa gila sekarang juga gitu kan. Tapi pikir jangan gila dulu. Kenapa kamu harus gila karena ketakutan? Kalau misalnya kita berpikir, bayangin, kalian pernah gak sih lihat ilustrasi yang kayak gini? Bumi tuh segede ini, terus alam semesta tuh segede ini, terus tata surya tuh segede ini, terus ini tuh segede ini, gitu kan. Kita cuma bagian kecil dari bumi itu. Kayak apa fungsinya kita? Kayak ya udahlah, mau kita presentasinya salah pun ya udah, kita cuma partikel kecil yang ada di dunia ini. Kita nggak perlu setakut itu, jalanin aja kehidupan ini, ya nggak sih? Maksudnya kayak kesalahan kita ngomong dalam presentasi tuh kayak nggak mempengaruhi apa-apa. I mean kalau misalnya kita salah ngomong, kita nggak bikin langsung kayak Jakarta tenggelam gitu kan, enggak ya. Terus kayak misalnya kita salah ngomong sedikit tuh kita nggak bikin kayak tiba-tiba gempa bumi kan, enggak ya nggak sih. Jadi ya udah, dan kayak orang-orang juga nggak memikirkan apa yang kamu salah gitu. Misalnya aku perform terus aku jatuh, mungkin kayak di saat itu aku malu banget gitu kan, tapi kayak orang-orang kan nggak mikirin itu sampai kayak dia lagi minum mikirin Fioni jatuh, dia lagi makan mikirin Fioni jatuh, dia lagi mandi mikirin Fioni jatuh kan, enggak. Setiap orang tuh mikirin dirinya sendiri. Kita tuh nggak sepenting itu, aku pernah ngomong kan, kita tuh kayak nggak sepenting itu di pikiran orang. Semua orang tuh beranggapan kalau kita tuh diri dia tuh adalah main karakter dalam hidup dia. Jadi kita tuh nggak sepenting itu. Jadi kalau kita salah pun kayak ya udah, dia paling cuma ketawa tapi nggak peduli abis itu. Jadi kayak untuk apa kita takut? Seperti itu.
Sekian tips and trik dari Fioni public speaking pada malam hari ini. Terima kasih. Ya.